Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan Ki Iwanata Praja, yaitu melanjutkan pembahasan tentang falsafah Padalangan. Pada episode yang baru selesai atau yang lalu, Aki membahas tentang Cupu Manik Astagina, yaitu bagian daripada Hastabrata. Bagian pertama, Hastabrata versi Sunda. Sekarang Aki akan membahas Cupu Manik Astagina versi kedua. Sekali lagi, apa itu cupu? Cupu itu adalah tempat seperti ini, tempat perhiasan. Asta itu ada 8, Gina itu segi, jadi ada segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fisiknya ini adalah cupu yang segi 8. Di dalam pewayangan ada beberapa tokoh wayang yang mempunyai azimat untuk menyimpan sesuatu Cupu Manik Astagina. Di antaranya Kresna itu bisa menyimpan Cupu Manik Astagina. Yudhistira juga, kemudian dewa-dewa yang lainnya seperti Dewa Brahma atau Dewa Siwa atau bahkan Narada, itu mempunyai cupu yang bisa disimpan di mahkotanya dan bisa menyimpan sampai putri pun atau benda-benda pusaka bisa disimpan dalam Cupu Manik Astagina. Sunan Kalijaga, salah seorang tokoh dalam pewayangan yang banyak menciptakan falsafah-falsafah pedalangan, menerangkan atau menciptakan makna daripada segi 8 itu. Episode yang lalu Aki menerangkan apa isinya, yaitu yang 8 cager bager bener pinter, singer, tata titi, duduga prayoga, nastiti, dan surti. Itu isinya. Nah, sekarang makna daripada segi 8 itu apa? Sunan Gunung Jati menerangkan bahwa Cupu Manik ini maknanya harus difahami oleh setiap dalang yang ingin mempertontonkan cerita-cerita, sehingga makna daripada Cupu Manik itu bisa dibahas, diajarkan kepada para penonton. Tapi melalui cerita, misalnya seorang pendeta atau resi mengajarkan kepada catriknya, kepada satrianya, kepada muridnya. Padahal di belakang itu sebetulnya Ki Dalang sendiri itu sedang mengajarkan apa makna daripada segi 8 itu. Baiklah, Aki terangkan satu persatu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi Cupu Manik itu berisikan 8 perhiasan sebagai siloka, pegangan pemimpin negeri. Ini khusus ilmu Cupu Manik Astagina ini bukan untuk semua anggota masyarakat, tapi dikhususkan untuk pemimpin. Jadi untuk raja misalnya, untuk patih, untuk perdana menteri, untuk perwira pada zaman cerita pewayangan. Untuk sekarang, kalau bisa dan kalau memang relevan, kenapa tidak diterapkan kepada struktur kepemimpinan di negara kita? Jadi dikhususkan untuk mereka yang memimpin negeri. Pemimpin itu bisa presiden, bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota, bisa camat, RT, RW, bahkan kita pun sebagai pemimpin di keluarga. Jadi ini ilmu bisa dikuasai atau boleh dikuasai oleh siapapun yang menjadi pemimpin. Apa ke-8 itu? Menurut Sunan Kalijaga, 1 adalah wanita
2 Garwa, 3 Wisma, 4 Turangga, 5 Curiga, 6 Kukila, 7 Waranggana, 8 Pradangga. Itu nama-nama segi daripada Cupu Manika Astagina. Sekarang yang pertama disebut wanita. Loh, kenapa wanita itu dijadikan pertama untuk pegangan seorang pemimpin? Wanita di sini dalam makna luas, termasuk ibu kita itu kan wanita. Dalam pelajaran agama Islam, kita diharuskan untuk menghargai, menghormati, dan taat kepada ibu. Ada kisah Rasulullah SAW ditanya, apa perilaku saya untuk bisa memasuki surga bersamamu ya Rasulullah? Kurang lebih jawabannya, cintailah ibumu. Sampai 3 kali pertanyaan, cintailah ibumu, cintailah ibumu. Keempat, baru bapakmu. Ini maknanya apa? Betul-betul kita harus menghargai seorang wanita. Sehingga di negara kita kan ada Kementerian Urusan Wanita, tidak ada Kementerian Urusan Pria. Ya, tapi wanita dikhususkan. Apa sebabnya? Karena dalam peribahasa Sunda atau babasan Sunda yang disebut Indung Tunggul Rahayu. Ibu itu adalah pokoknya kehidupan. Pokoknya, tunggulnya kehidupan itu dari ibu. Makanya seorang wanita itu di dalam ilmu filosofi pedalangan harus diutamakan. Sehingga dalam menghormati negara pun disebut kita harus membela Ibu Pertiwi. Tidak ada Bapak Pertawa, tidak ada Bapak Pertiwi. Di Rusia saja yang konon katanya komunis, bilangnya kepada tanah airnya apa? Mother Russia. Di kita ada Ibu Pertiwi. Jadi bagaimana kedudukan seorang wanita yang harus kita hormati, kita pegang sebagai seorang pemimpin, harus menghormati kaum wanita. Di dalam Al-Quran juga ada satu surat yang khusus didedikasikan kepada kaum wanita, yaitu surat An-Nisa. Tidak ada surat yang tentang pria, tapi ada surat masalah wanita. Sehingga jika sesuatu negara kaum wanitanya sudah bobrok, negara itu dianggap negara bobrok. Ini tergantung bagaimana kedudukan kondisi kaum wanitanya. Jadi begitulah bagaimana pentingnya, sehingga Sunan Kalijaga mendudukan wanita itu dalam segi Cupu Manik yang pertama. Tidak kurang-kurang di Indonesia juga banyak wanita yang ikut berjuang untuk tanah air kita. Kita hormati Cut Nyadin, Ibu Kartini, Dewi Sartika, Wakil Presiden dan Presiden pertama Ibu Megawati, dan banyak perempuan-perempuan lagi. Disinilah kita harus menghormati beliau-beliau pahlawan nasional itu untuk dijadikan contoh. Sayangnya, Aki sangat bukan kecewa ya, sedih lah. Kadang-kadang kalau ada tentara atau polisi atau pejuang kaum wanita disebutnya Sri Kandi Indonesia, Sri Kandi perjuangan, Sri Kandi. Tidak pernah ada bilang Kartini Indonesia. Inilah pahlawan Cut Nyadin Indonesia. Inilah Kartika. Tapi kenapa Sri Kandi? Kenapa tokoh India yang dicontohkan untuk jadi pahlawan Indonesia? Ingatkanlah, gantilah istilah itu. Bukan tidak menghormati Sri Kandi,
tapi harus tahu siapa sebenarnya itu Sri Kandi. Sekarang kembalilah kepada Kartini, Cut Nyadin, Sartika, dan lain sebagainya, pahlawan wanita yang lain. Nomor 2, segi 8-nya itu disebut Garwa. Garwa itu bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi. Kalau sekarang dalam bahasa Sunda, Garwa itu istri kan? Atau bojo, pamajikan gitu ya. Halusnya itu Garwa. Garwa itu makna yang sebetulnya adalah dari kata gar. Gar itu adalah belahan dua. Satu, kalau dibelah itu gar. Sedangkan wa itu adalah singkatan dari jiwa. Jadi garwa itu adalah belahan jiwa. Garwa istri kita itu, itulah belahan jiwa kita. Makanya disebut garwa. Rupi garwa Pak Iwan saha. Nah, jadi garwanya Pak Iwan itu siapa? Belahan jiwanya siapa? Ya istri kita, pendamping. Makanya nomor 2 itu yang tadi wanita, yang kedua garwa, belahan jiwa. Kita tanpa belahan jiwa, hidup itu mungkin kurang sempurna. Di sanalah pentingnya seseorang istri untuk mendampingi seorang pemimpin, sehingga disebutlah ibu negara. Kalau di Amerika ada First Lady, di Indonesia ada ibu negara, tapi wallahu alam sekarang Aki tidak bisa mengomentari. Jadi belahan jiwa itu adalah garwa. Apa sebabnya? Disinilah keseimbangan seorang pemimpin untuk mendapat pendamping itu sebagai kontrol. Kalau kita punya istri, kita tidak akan semena-mena. Karena selalu yang diminta pendapat oleh seorang pemimpin itu belahan jiwanya dulu. Yaitu bojonya dulu, istrinya dulu, pendampingnya dulu. Jadi, kalau garwa belahan jiwa itu 2 nyawa yang bersatu. Makanya ada istilah dalam Islam sakinah, mawadah, warahmah. Ya, sakinah, mawadah, warahmah. Kalau sendiri tidak bisa begitu, harus antara suami dan istri. Sakinah, mawadah, warahmah. Sa-ma-ra, bukan samawa. Sa-ma-ra, dawa di sini itu dan. Sakinah, mawadah, dan rahmah. Samara inilah yang penting dalam kehidupan suami istri seorang pemimpin. Bahasa Sunda bilang samaranya cukup ente. Apakah pasakan ini samaranya cukup atau tidak? Samara itu adalah bumbu. Kalau sayur tidak cukup garamnya, tidak cukup asamnya, tidak cukup gulanya, kan tidak enak. Jadi harus seimbang samaranya. Di sanalah pentingnya seorang wanita atau garwa yang kedua itu. Yang ketiga tadi dibilang 1 tadi wanita, 2 garwa, 3 wisma. Semua tahu apa wisma itu. Wisma itu adalah rumah, imah, bahasa Jawa mungkin omah, bisa juga geraha, geraha Pancasila, geraha pemuda, geraha. Geraha itu adalah rumah. Tapi dalam bahasa Sunda, geraha itu bisa berarti istri juga. Disebutnya gereha. Gereha itu adalah rumah. Kita berlindung kepada sang istri itu, kepada gereha, sebetulnya berlindung ke rumah. Sehingga ibu rumah tangga itu gereha kita, geraha. Seorang pemimpin harus memiliki geraha, mempunyai rumah, supaya bisa merenungkan, mengkaji,
menganalisa sebagai seorang pemimpin bagaimana memimpin siapa yang dipimpinnya. Entah itu di rumah tangga, entah itu di masyarakat, baik dari tingkat RT maupun tingkat kepala negara, harus mempunyai wisma. Yang disebut wisma itu apa? Geraha. Keempat, Turangga. Di Bandung ada jalan disebut Jalan Turangga. Belum tentu semua orang tahu apa itu Turangga. Inilah syarat daripada kepemimpinan. Para dalang harus menekankan di dalam nanti pagelaran pewayangan, seorang raja, seorang pemimpin harus punya atau menguasai Turangga. Apa Turangga itu? Turangga itu adalah istilah bahasa Jawa kuno, Sunda kuno, artinya kuda tunggangan. Jadi pemimpin harus punya kuda tunggangan. Ya sekarang sudah tidak zamannya. Jadi pemimpin harus punya apa? Harus punya motor, harus punya mobil, harus punya jet pribadi. Bukan itu maksudnya. Turangga itu adalah siloka atau simbol daripada tunggangan yang jalan dan bernafsu. Kuda itu kalau tidak diperuhkan, tidak dikuasai nafsunya, tidak akan bisa jadi tunggangan. Jadi simbolisasi nafsu yang jalang itu adalah kuda. Di luar negeri, kalau lahir kuda-kuda jalang itu harus dilemahkan dulu oleh koboi-koboi. Itu biasa suka mengendalikan kuda. Nafsunya begitu besar, kalau sudah ditaklukkan itu nafsu, jadi tunggangan kita ke bawah mana-mana juga bisa bermanfaat. Si kuda itu bisa jadi tunggangan kita, bisa menarik pedati, bisa bermacam-macam guna. Kavaleri kita mempunyai bertemu kuda, pasukan kuda banyak sekali kalau sudah diperlukan. Zaman Rasulullah pasukan kudanya itu kuda-kuda liar itu ditaklukkan juga. Nah di sini itu kuda itu adalah simbolisasi daripada nafsu. Seorang pemimpin itu tidak boleh cepat bernafsu, tidak boleh sombong, tidak boleh beringasan seperti kuda liar, tapi harus ditaklukkan si nafsu itu, dikendalikan sehingga bisa bermanfaat. Bagaimana mengendalikan nafsu? Di antaranya adalah dengan bersemedi. Kalau dalam Islam, berpuasa. Dalam kepercayaan lain, macam-macam teknik keagamaan untuk menguasai nafsu. Nafs. Jadi itulah pengendalian nafsu. Jadi turangga harus dikuasai. Harus dimiliki. Apanya? Keberingasannya itu harus dilemahkan oleh kita. Itulah pentingnya seorang pemimpin harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Baik itu nafsu seksual, baik itu nafsu duniawi, atau nafsu keinginan menjadi pemimpin terus-menerus, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain. Itulah makna daripada turangga. Kemudian yang kelima disebut curiga. Bukan bahasa Indonesia curiga, saya mencurigai si A mungkin korupsi, saya mencurigai si B mungkin berselingkuh, saya curiga mungkin macam-macam. Bukan itu. Curiga itu adalah bahasa Kawi atau Jawa kuno untuk senjata. Baik itu keris, baik itu kujang, baik itu tumbak, baik itu gada, baik itu badi, itu semuanya disebut curiga. Jadi ada keris, ada tombak, ada gada, ada kujang, ada badi, dan lain sebagainya. Itu adalah curiga. Apa maknanya seorang pemimpin harus menjadi curiga? Sekarang itu sudah ada pas pampres. Sekarang itu sudah banyak tentara pengawal. Apa kita harus
memakai pistol dan keris zaman dulu ya. Mungkin pada zamannya para wali itu, zaman kerajaan-kerajaan kita dulu, semua harus memakai atau membawa senjata. Tapi curiga di sini falasifahnya bukan senjata itu. Senjata itu yang diambil simbolisnya, maknanya adalah ketajaman. Tajam. Seket bahasa Sunda itu. Karena kalau mempunyai pisau, kemudian tumpul, apa gunanya? Mempunyai kujang, apa gunanya? Mempunyai body yang bagus, tidak dipakai, bisa dipakai mengiris tape atau mengiris buah-buahan, tidak ada gunanya. Tapi maknanya itu bahwa seorang pemimpin itu harus tajam, harus seket. Tajam dalam apa? Macam-macam. Tajam dalam menganalisa persoalan, tajam dalam menerima kritikan, tajam dalam membuat suatu keputusan kebijakan, tajam. Jadi harus betul-betul saceplasna, orang Sunda bilang tuh. Bagaimana ucapan itu betul-betul harus tajam. Bukan berbicara tajam untuk menyakiti orang, tetapi tajam atau istilahnya itu adalah sensitif kepada masalah-masalah kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mendengar, harus menyaksikan, dan menerima kritikan daripada masyarakat. Jangan ingin benar dan menang sendiri. Itulah makna daripada curiga. Keenam, kukila. Apa kukila itu? Kukila itu bahasa Sanskrit atau Jawa kuno untuk seekor manuk yang sekarang itu sangat populer di Jawa, yaitu manuk perkutut. Kalau bahasa Sunda itu titiran. Nah, itu bahasa Jawa kunonya disebut kukila. Suaranya aja yang dihargai. Sehingga seekor burung perkutut itu harganya bisa jutaan rupiah, betul nggak? Jutaan rupiah, karena suaranya apa? Berarti kalau begitu pemimpin itu harus bisa bernyanyi. Harus bisa berdramatisasi suara yang bagus. Bukan itu. Suara bagus itu enak didengar. Jadi maknanya pemimpin itu harus berbicara yang enak didengar oleh masyarakat. Jangan memakai bahasa yang kasar, bahasa yang kotor, bahasa yang dicontohi oleh anak-anak, itu bahasa kurang tepat. Ingat, banyak sekarang pemimpin yang mengucapkan seenaknya aja ngomong, terus ditiru. Apalagi sekarang zaman Facebook, zaman TikTok, zaman Instagram, ucapan apapun juga pemimpin besoknya sudah ditiru sama anak-anak sekolah kita. Nah, disinilah titiran itu atau perkutut itu, burung kukila itu mengeluarkan suara yang merdu. Jadi seandainya ditiru pun suaranya akan baik. Jadi seorang pemimpin harus ingat kepada ini mulut. Sekalinya diucapkan oleh pemimpin yang jelek, pasti rakyatnya akan meniru yang jelek. Jadi seorang pemimpin, ucapannya itu harus dijaga, harus yang baik, harus yang benar, harus yang jujur, dan tidak menyakiti bawahan rakyat masyarakat. Itulah makna keenam daripada Cupu Manik Astagina yang keenam. Yang ketujuh, waranggama. Waranggama ini istilah buhun, istilah kuno untuk seorang penari istana. Penari istana itu disebut waranggama,
Tapi kalau di masyarakat bawah disebutnya bedaya atau badaya, yaitu penari. Nah, dalam pedalangan, dalam pertunjukan pedalangan, pewayangan, setelah tadi murwa, Aki pernah terangkan dalam episode yang lalu, ada murwa. Setelah murwa, ada kakawen. Dalam kakawen, setelah selesai, baru keluarlah bedaya, yaitu biasanya tari topeng. Kalau nggak topeng, jati suara, bisa saja bedaya, atau baik itu karakternya laki-laki atau perempuan, tapi selalu ada pembuka penari bedaya. Ini dalam seni pewayangan. Tapi dalam seni pedalangan, apa maknanya daripada waranggama atau penari itu? Zaman dahulu kala, di tiap keraton istana suka ada bedaya waranggama yang melenggak-lenggok, sehingga itu akan diperhatikan oleh para menteri abdi dalam istana untuk diperebutkan. Dalam Ibing Tayub, misalnya kalau sudah ada orang ronggeng yang menari, nanti si para menteri atau para menak, para bangsawan itu ikut juga. Kalau sekarang mah naik jadi ketuk tilu atau dalam jaipongan. Nah, si prianya itu kompetisi siapa yang paling bisa menarik si ronggeng itu. Lalu maknanya apa? Kita ini harus mengadakan jaipongan, tari agogo, atau dansa-dansi di istana untuk itu. Bukan itu maknanya. Seorang pemimpin itu harus menyajikan hiburan waranggama. Artinya mempertunjukkan gerakan yang elok, yang indah, yang bisa diperebutkan oleh masyarakat. Misalnya program ini bagus, sehingga masyarakat itu memperebutkan. Program pendidikan gratis, bagus, masyarakat itu tertarik ingin merebutnya. Program kesehatan gratis, rakyat itu senang. Jangan membuat program yang jelek, yang dibenci oleh rakyat. Di sini waranggama itu adalah hiburan tarian, program-program yang bagus sehingga masyarakat bisa menikmati dan merebutnya untuk menjadi pasangan waranggama itu. Itu adalah simbol. Buatlah program yang menarik seperti penari bedoyo, sehingga kita menjadi partner bedoyo untuk melaksanakan keindahan yang sudah disediakan oleh para pemimpin negara. Itulah makna daripada bedaya atau waranggama. Kemudian, sehingga di dalam bahasa Sunda itu ada istilah begini. Bahasa Sunda nih ya, urang teh euy kudu bisa ngigelan zaman. Artinya kita ini harus bisa mengikuti tarian zaman. Kalau zamannya gini, kita harus gini. Zamannya lagi gini, gini. Itu pengertian umum, orang kudu bisa ngigelan zaman. Sebetulnya itu adalah salah. Orang gila kita harus ikut gila. Orang pakai celana mini, perempuan pakai celana mini. Laki-laki harus pakai rambutnya pirang, pakai rambut pirang. Semua laki-laki di barat pakai ditindik telinganya pakai anting, semua pakai telinga. Itu ngigelan zaman. Bukan itu maksudnya. Yang benar itu bahwa kita, kalau dalam bahasa Sunda, urang teh kudu bisa ngigelkeun zaman. Kita ini harus bisa mempertarikan, mempergunakan, mengusahakan gerakan zaman. Bukan mengikuti gerakan zaman, tapi kita yang harus menjadi mengatur zaman itu. Kita akan kuasai dan faktornya akan kita gunakan sebaik-baiknya. Itulah urang kudu bisa ngigelkeun zaman, bukan ngigelan zaman. Terakhir,
Dari segi 8 itu yang disebut pradangga. Pradangga itu adalah kalau dalam bahasa Inggris orkestra, symphony orchestra. Kalau bahasa Sunda gamelan atau gending. Apa itu? Itu adalah kumpulan berbagai macam instrumen musik yang disebut waditra. Waditra gamelan ini harus dihimpun, dipersatukan, dipimpin oleh lurah gending atau sekar gending. Karena tidak bisa kalau misalnya hanya saron barung aja yang dipukul, neng nong nang neng nang neng nong, nggak enak. Atau bonang saja, nggak bisa. Gong aja, gong gong keng gong, nggak enak didengar. Walaupun bagaimana iramanya. Tetapi kalau dari belasan waditra atau alat musik itu disatukan, dipimpin oleh lurah gending, menyanyikan, menabuh suatu gending waditra, lagu yang begitu indahnya, maka gamelan itu dapat dinikmati oleh semua. Artinya apa? Kita ini harus bisa menghimpun. Si A ini ada ahli bikin pisau, ini seorang ahli bikin tempe, ini ahli bikin tahu, ini adalah tukang daging, ini adalah tukang sup, ini adalah tukang masak. Kalau semua bersatu, yang terpisah-terpisah itu akan menjadi suatu sajian yang enak. Disinilah perlunya gotong royong membuat sebuah kabinet yang betul-betul terdiri daripada ahli pada masing-masing. Betul-betul ahli untuk membantu seorang pemimpin yang sekarang di dalam kabinet. Jadi Supu Manik Astagina yang berisi 8 segi itu harus dikuasai. Maknanya apa? Gotong royong, kebersamaan, dan harmonisasi. Maksudnya, seorang pemimpin harus mempunyai tim yang kompak, seirama dengan keinginan gubahan lagu yang ditabuh sehingga bisa menghasilkan gubahan yang indah, yang enak didengar. Artinya, kalau dalam organisasi mempunyai tim pengurus yang kompak, ya, itulah makna daripada Supu Manik Astagina Hasta Brata, 8 segi pegangan calon pemimpin yang akan memimpin anak buahnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.